Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di Genius Gen Channel. Hari ini kita akan membahas soal latihan pembagian bentuk monom dan polinom. Jadi, pastikan tonton sampai selesai ya, biar kamu nggak bingung lagi saat ngerjain soal di sekolah. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Yuk langsung saja kita bahas. Kita bahas soal yang nomor 1, 10x pangkat 2 ditambah 7x dibagi x. Untuk mengerjakannya, kita ubah dulu bentuk pembagian ke dalam bentuk pecahan, sehingga ditulis seperti ini. 10x pangkat 2 ditambah 7x per x. Selanjutnya kita pisahkan bagian pembilangnya. Ingat, jika memisahkan pembilang pada pecahan, maka penyebut pecahan itu juga mengikuti pembilang tersebut, sehingga menjadi 10x pangkat 2 per x ditambah 7x per x. Kemudian kita pisahkan masing-masing koefisien dan variabelnya, supaya kita gampang untuk mencoretnya nanti. 10x pangkat 2 per x ditulis menjadi 10 kali x per x. Karena x-nya berpangkat 2, maka x-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian 7x per x ditulis menjadi 7 kali x per x. Selanjutnya barulah kita coret variabel yang sama dari pembilang dan penyebutnya. Untuk 10x pangkat 2 per x, kita coret x-nya bagian atas dan bawah. Untuk 7x per x, kita coret x-nya juga. Ingat ya, yang bisa dicoret adalah variabel yang sama. Misal sesama x atau sesama y. Sehingga yang tersisa adalah 10x dan 7. Maka hasilnya adalah 10x ditambah 7. Kemudian kita bahas soal nomor 2. 8a kuadrat b dikurang 2ab kuadrat dibagi 2ab. Seperti soal di nomor 1, kita ubah dulu bentuk pembagian menjadi bentuk pecahan, sehingga ditulis seperti ini. 8a kuadrat b ditambah negatif 2ab kuadrat per 2ab. Selanjutnya kita pisahkan bagian pembilangnya, sehingga menjadi 8a kuadrat b per 2ab ditambah negatif 2ab kuadrat per 2ab. Kemudian kita pisahkan masing-masing koefisien dan variabelnya. Supaya apa? Supaya kita gampang untuk mencoretnya nanti. 8a kuadrat b per 2ab ditulis menjadi 8 kali a kali b per 2 kali a kali b. Karena a-nya berpangkat 2, maka a-nya dikalikan sebanyak 2 kali ya adik-adik. Bagian penyebutnya juga dipisahkan ya, karena ada variabel dan koefisien di penyebut pecahannya. Jadi kita akan gampang untuk mencoretnya nanti. Oh iya, karena ada tanda tambah dan tanda kurang, maka tanda tambahnya dapat kita abaikan ya adik-adik, sehingga kita gunakan tanda kurang di sini. Kemudian 2ab kuadrat per 2ab ditulis menjadi 2 kali a kali b per 2 kali a kali b. Selanjutnya, barulah kita coret variabel yang sama dari pembilang dan penyebutnya. Untuk 8a kuadrat b per 2ab, kita coret a-nya 1 dan b-nya 1 di bagian atas dan bawah. Untuk 2ab kuadrat per 2ab, kita coret juga a-nya 1 dan b-nya 1. Sehingga yang tersisa adalah 8 kali a per 2 dan 2 kali b per 2. 8 dibagi 2 adalah 4, sehingga hasilnya adalah 4a. Sedangkan 2 dibagi 2 adalah 1, sehingga ditulis b-nya saja. Sehingga hasilnya adalah 4a kurang B. Sampai di sini paham kan adik-adik? Kalau kalian suka dengan pembahasan kakak, jangan lupa tekan like dan subscribe.
supaya kakak tahu kalian mau lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 3, 4x kuadrat dikurang 6xy dibagi 2/3x. Adik-adik, jika yang dibagi bentuknya pecahan, maka ubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Perhatikan suku yang dibagi yaitu 2/3x. Ubah bentuk 2/3x yang awalnya dibagi menjadi bentuk perkaliannya. Maka kita bisa membalik posisi dari pembilang dan penyebutnya. Sehingga 2/3x dibalik menjadi 3/2x. Dan tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Sehingga dapat ditulis 4x kuadrat dikurang 6xy dikali 3/2x. Selanjutnya kita kalikan 3/2x ke dalam kurung 4x kuadrat kali 3/2x dan negatif 6xy dikali 3/2x. Selanjutnya kita tulis 4x kuadrat dikali 3/2x ditambah negatif 6xy dikali 3/2x. 4 dikali 3 adalah 12, sehingga ditulis 12x kuadrat per 2x. Negatif 6 dikali 3 adalah negatif 18, sehingga ditulis negatif 18xy per 2x. Selanjutnya, kita bisa pisahkan koefisien dan variabelnya. 12x kuadrat per 2x sama dengan 12 kali x per 2 kali x, sedangkan negatif 18xy per 2x sama dengan negatif 18 kali x kali y per 2 kali x. Kemudian kita coret x di bagian pembilang dan penyebut pada kedua suku. Sehingga yang tersisa adalah 12 kali x per 2 dan negatif 18 kali y per 2. 12 dibagi 2 adalah 6, sehingga ditulis 6x. Negatif 18 dibagi 2 adalah negatif 9, sehingga ditulis negatif 9y. Mengapa tanda tambahnya hilang? Karena jika tanda tambah bertemu dengan tanda kurang, maka tanda tambahnya dapat diabaikan, sehingga hasilnya adalah 6x kurang 9y. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 4. Negatif 2AB ditambah A dibagi A per 4. Cara pengerjaannya sama seperti soal nomor 3. Jika yang dibagi bentuknya pecahan, maka kita ubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Di sini suku yang dibagi yaitu A per 4. Ubah bentuk A per 4 yang awalnya dibagi menjadi bentuk perkaliannya. Maka kita balik posisi dari pembilang dan penyebutnya, sehingga A per 4 dibalik menjadi 4 per A, dan tanda bagi berubah menjadi tanda kali, sehingga dapat ditulis negatif 2AB ditambah A dikali 4 per A. Selanjutnya kita kalikan 4 per A ke dalam kurung, negatif 2AB dikali 4 per A, dan A dikali 4 per A. Selanjutnya kita tulis negatif 2AB dikali 4 per A ditambah A kali 4 per A. Negatif 2 dikali 4 hasilnya negatif 8, sehingga ditulis negatif 8AB per A. A dikali 4 adalah 4A, sehingga ditulis 4A per A. Selanjutnya, kita bisa pisahkan koefisien dan variabelnya. Negatif 8AB per A sama dengan negatif 8 kali A kali B per A. Sedangkan 4A per A sama dengan 4 kali A per A. Kemudian kita coret A di bagian pembilang dan penyebut pada kedua suku. Sehingga yang tersisa adalah negatif 8 dikali B dan 4. Atau dapat ditulis seperti ini, negatif 8B ditambah 4, sehingga hasilnya adalah negatif 8B
tambah 4. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kakak terus semangat membuat kelanjutan videonya. Dan di video selanjutnya kita akan membahas materi perkalian bentuk polinom dengan bentuk polinom. Jadi jangan lupa diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Terima kasih.